Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung 2016 silam. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi, ya, siapa namanya, Parman, ya, Bondol, ya. Nah selain itu Peggy juga menyampaikan, ya, bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung, ya, sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, usai Peggy ditetapkan sebagai tersangka, sejumlah informasi liar beredar, mulai dari dugaan salah tangkap hingga Peggy diduga dibuat jadi korban. Benarkah Peggy akan mengajukan pra-peradilan? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Peggy Setiawan, Mas Tony RM, dan juga pengamat hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat malam, Mas Tony dan juga Prof. Muzakir, apa kabar? Selamat malam. Baik, alhamdulillah. Baik, saya ingin ke Mas Tony terlebih dahulu. Mas Tony, jadi kapan rencananya gugatan pra-peradilan ini akan dilayangkan? Halo, Mas Tony. Mas Tony, boleh dibuka audionya? Sepertinya masih di mute, Mas Tony. Halo, Mas Tony. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Mas Tony? Halo. Baik, saya ingin ke Profesor Muzakir. Prof, setelah melihat perkembangan kasus ini, apakah pra-peradilan ini bisa menjadi langkah yang tepat untuk membuktikan adanya dugaan salah tangkap atau justru akan sulit dilalui atau dibuktikan, Prof? Ya, saya kira begini, kaitannya dengan masalah pra-peradilan, itu pertama itu adalah haknya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, atau siapapun orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga diduga sebagai pelaku tidak pidana, ya. Karena dalam perkembangan hukum acara pidana sekarang dibolehkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi agar supaya dia menjadi objek uji, atau istilah bahasanya objek uji oleh lembaga pra-peradilan. Bahkan Mahkamah mengatakan jika ada seseorang sebagai tersangka, dia mengajukan pra-peradilan, maka dia wajib untuk diterima, dan jika itu ditolak, maka penolakan itu harus dipandang sebagai inkompeten. Baik, halo Prof. Muzakir. Baik, ini
tampaknya kami mengalami gangguan komunikasi dengan Profesor Muzakir. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita kembali ke Mas Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Mas Tony, jadi kapan rencananya gugatan pra-peradilan ini akan dilayangkan? Ya, tadi baru saja meeting dengan seluruh tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Rencananya gugatan pra-peradilan akan diajukan minggu depan, Bu. Minggu depan ya? Iya, antara hari Rabu, Kamis. Rabu dan Kamis besok artinya ya. Baik, Mas Tony, apa saja dasar pengajuan pra-peradilan ini? Ya, sesuai dengan normatif ya, UHAP bahwa pra-peradilan itu kan untuk menguji sah tidaknya penangkapan atau penahanan ya dan penetapan tersangka. Jadi kami melihat bahwa karena klien kami Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron, sehingga tidak ada hubungannya dengan peristiwa tindak pidana pembunuhan dengan korban Ina dan Eki, sehingga kami menilai alat bukti ya, yang dimiliki oleh penyidik ya, kami menilai itu tidak ada ya, karena memang tidak ada hubungannya dengan klien kami. Jadi kami menilai itu salah tangkap Bu ya. Jadi karena klien kami namanya Peggy Setiawan, sedangkan yang dicari dalam daftar pencarian orang itu namanya Peggy alias Peron. Baik, lalu apakah ada bukti-bukti kuat yang sudah disiapkan yang nanti akan disampaikan saat sidang pra-peradilan nanti, Mas Tony? Ya ada, tentu nanti akan kami buka ya bukti-bukti itu di sidang pra-peradilan, Bu. Tapi secara umum itu tadi, karena penetapan tersangka itu harus ada 2 alat bukti, Bu ya. Kemudian apakah sebelum ditetapkan tersangka atau sebelum ditangkap itu ya, apakah ada pemeriksaan atau tidak ya, kurang lebih seperti itu ya. Itu menjadi materi kami untuk di sidang pra-peradilan, Bu. Baik, jadi intinya Anda yakin bahwa polisi telah melakukan kesalahan dalam penangkapan, bahwa Peggy yang dimaksud bukanlah Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap begitu ya Mas Tony, dan Anda memiliki bukti kuat untuk membuktikannya nanti begitu? Betul. Baik, kalau untuk saksi-saksi juga sudah disiapkan yang nantinya akan dihadirkan saat sidang pra-peradilan nanti yang bisa menguatkan dasar dari pengajuan gugatan pra-peradilan Anda, Mas Tony? Ya sudah, saksi-saksi semuanya sudah siap ya untuk memberikan kesaksiannya yang pada intinya bahwa pelaku ya atas pembunuhan Vina dan Eki itu bukanlah klien kami, Peggy Setiawan. Baik, apakah termasuk mungkin Saka Tatal juga akan dijadikan saksi? Ya, Saka Tatal itu yang dari update yang kami terima ya, bahwa Saka Tatal menyampaikan di beberapa media bahwa sebelum penangkapan Peggy Setiawan ada anggota kepolisian yang mengaku dari Polda Jabar dan Polres Cirebon Kota sesaat setelah film Vina itu viral ya. Kemudian mendatangi dan anggota polisi itu dengan membawa handphone menunjukkan 3 DPO, yaitu Peggy alias Peron, Andi dan Dani. Ini menurut pengakuan Saka Tatal. Nah, kemudian belakangan yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, sehingga Saka Tatal menyampaikan bahwa yang ditangkap itu bukan seperti yang foto waktu ditunjukkan oleh polisi pada saat menyambangi rumahnya menanyakan 3 DPO itu, Bu. Itu yang disampaikan Saka Tatal. Nah, apakah itu menjadi saksi juga untuk di pra-peradilan? Nanti kami masih kaji, kami masih pertimbangkan sejauh mana urgensinya, sejauh mana kebutuhannya. Begitu, Bu. Baik, saya ingin kembali bertanya ke Profesor Muzakir, pakar hukum pidana. Profesor Muzakir, apakah sudah kembali tersambung?
Baik, sambil menunggu kita tersambung kembali dengan Profesor Muzakir, Mas Tony, lalu kalau seandainya nanti status tersangka Peggy gugur atau jika pengadilan justru menolak peradilan ini, bagaimana langkah Anda selanjutnya? Ya, seandainya gugatan pra peradilan kami dikabulkan sehingga penetapan tersangka, penangkapan maupun penahanan dinyatakan batal, dinyatakan cacat atau gugur ya, maka yang selanjutnya adalah yang kami lakukan itu akan mengajukan gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi. Baik, terima kasih Mas Tony RM, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan tadi juga sempat ada Profesor Muzakir, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di iNewsroom.